Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saraan dengan NIM 11011190123 dari kelas TT 42G3. Di sini saya akan menjelaskan tugas materi saya, yaitu kami disuruh membuat tutorial video untuk membuat algoritma Dijkstraw dan algoritma Kruskal. Oke, kita masuk saja yang pertama, yaitu pada algoritma Dijkstraw. Apa sih algoritma Dijkstraw itu? Algoritma Dijkstraw ini untuk kita menyelesaikan permasalahan, mencari rute terpendeknya dari suatu algoritma tersebut. Saya membuat contoh soal di sini, bagaimana rute apa saja F1 ke F7 jarak terpendeknya. Oke, kita langsung. Bagaimana sih langkah-langkah mengerjakannya ini? Yang pertama kita yaitu tentukan titik awalnya. Karena saya sudah buat soalnya mulai dari F1, maka dimulai dari F1. Yang kedua yaitu kita membuat bobot-bobotnya pada setiap nilai yang telah dilewati oleh F1 ini. Kemudian, untuk mempermudah kita akan membuat tabel. Tabelnya sudah saya langsung masukkan. Kemudian, dari sini saya akan memasukkan halaman yang tadi menjadi seperti ini. Oke, di sini kita dapat melihat pada F1 atau pada hal yang pertama ini, F1 menuju ke F2 memerlukan sebanyak 5, jarak bobot atau jaraknya sebanyak 5. F1 ke F3 memerlukan jarak sebesar 7. F1 ke F4 memerlukan jarak sebesar 12 atau bobotnya. Jadi kita yang memilih jarak terpendeknya. F1 ke F2 yaitu 5. Karena 5 paling sedikit daripada 7 dan 12 sehingga kita memakai jarak yang pada F1 ke F2. Oke. Kemudian kita masuk ke 2. Karena F1, F2 sudah dipakai, kita akan menuju F3, F4, F5, F6, F7. Oke. Pada F2 menuju ke F3 memerlukan jarak sebesar 6. Hanya 6 saja. Kenapa 6 bukan 1? Karena pada F2 harus melewati telah ditempuh jarak dari F1 yaitu sebesar 5. Sehingga akan menghasilkan 5 ditambah 1 sehingga bobotnya yang menghasilkan 6. Pada F5 memerlukan bobot sebanyak 11, jaraknya 11. Dan untuk F4 kita akan memakai yang F1 tadi karena F2 menuju F4 tidak bisa secara langsung, tetapi kita bisa memakai yang sebelumnya sehingga menghasilkan masih 12 pada di sini. Dan untuk F6 dan F7 karena tidak bisa untuk ditemukan secara langsung seperti F1 tadi. F1 tadi saya lupa menjelaskan mengapa di sini tak hingga, karena F1 menuju F5 atau F6 atau F7 tidak dapat dilewati secara langsung seperti F2, F3 dan F4. Begitu juga untuk F2. Oke, kita telah menemukan titik terpendeknya yaitu 6 pada F1 menuju ke F2 menuju F3. Karena sudah dapat F1, F2, F3 telah ditentukan, maka kita akan mencari F4, F5, F6, F7-nya. Pada F4, jarak terpendek yang dipakai bukan 12 lagi, karena kita dapat menentukan dari F1 menuju F2, F3, dan F4 hanya memerlukan jarak sebesar 7. Oke. Dan untuk F5 memerlukan jarak sebesar 11, F1, F2, F5. Dan untuk F6 ini F1 menuju F2 menuju F3 dan menuju F6 menghasilkan bobot 16, dan F3 menuju F7 masih belum ada yang bisa, sehingga masih jawabannya tak hingga. Oke, kita mendapatkan 7 yaitu F4. Oke, kita masukkan ke F5. Karena F5-nya ini kita memulainya dari 3 lagi. Mengapa? Karena kita memakai jalur terpendeknya yaitu pada F3. Jika F4 yang dipakai maka akan menghasilkan bobot yang lebih besar. Pada F5 ini kita cari
jalur terpendeknya yaitu memakai yang F melalui jarak yang ketiga tadi, yaitu 11 seperti ini. Dan untuk F6 juga masih yang jalur terpendek yaitu 16, dan untuk F7 masih tidak bisa dicari sehingga masih tahingga. Oke. Kemudian kita akan mencari F6. Pada F6. F6 ini jarak untuk mencapai F6 dan F7. Bagaimana? Jika F6 ditentukan dari 13 bobotnya. Dari F1 menuju ke F2, menuju F3, menuju F5, dan menuju F6. Dan untuk F7, F1, F2, F3, F4, F4 tidak ada dilewati sehingga langsung F5 ke F7. Sehingga bobot yang dihasilkan untuk F6 13 dan F7 18. Oke. Kemudian F7 yaitu yang terakhir. Kita mencari jalur yang paling pendek. Dari yang sebelumnya yaitu dari F5 tadi, kita dapat menentukan F7-nya 18. Tapi jika dilewati oleh F6, maka jalur terpendeknya menjadi 16. Karena yang diperlukan jaraknya yaitu 3, sedangkan F5 tadi 7. Untuk langsung menuju F7, sedangkan untuk F5 dia melewati F6 dan menuju F7 dengan memerlukan hanya sedikit 3, sehingga jumlah bobot yang diperlukan 16. Jadi, algoritma Dijkstraat pada rute dari F1 menuju F7 tadi, jarak terpendeknya yaitu 16 dari jalur F1 ke F2, ke F3, ke F5, ke F6, ke F7. Oke. Itu dari algoritma Dijkstraat. Terima kasih. Jika ada salah saya mohon maaf. Kemudian kita langsung saja masuk ke algoritma Kruskal. Oke. Pada algoritma Kruskal ini kita disuruh mencari bagaimana menentukan sebuah algoritma dari sebuah gambar ini. Apa sih algoritma Kruskal ini? Algoritma Kruskal ini yaitu kita untuk mencari pohon merentang minimum secara langsung. Didasarkan pada MST, Minimum Spanning Tree. Bagaimana sih cara mencari algoritma Kruskal ini? Cara-caranya mungkin lebih sedikit daripada yang tadi. Dari algoritma Dijkstraat tadi. Yang pertama yaitu kita melakukan pengurutan sehingga mempermudah. Saya sudah membuat tabel sini sehingga lebih mudah. Kemudian pilih sisi yang paling minimum, yaitu nilai bobot minimum dari salah satu ini, sehingga mempermudah kita untuk menggambar algoritma Kruskal pada terakhir nanti. Yang ketiga kita ulangi langkah segitu. Yang kedua, sehingga akan menghasilkan gambar yang akan ingin dibentuk. Baiklah, langsung saja kita masuk, sehingga akan menimbulkan gambar yang seperti ini, dan bobot yang dicari yaitu D ke F. Kita mulai dari yang awalnya saja ya, B ke A. B ke A memerlukan jarak sebesar 6. Kita tidak memakai yang ke jarak 9 tadi. Sehingga kita memakai jarak B ke A, yaitu 6, sebanyak 6 bobot. Baru A ke D memiliki bobot 7. Karena dari jarak segini yang paling sedikit yaitu A ke D. A ke D dapat dilihat di sini. Baru ke D ke F dengan bobot 5 karena paling sedikit. Jika memerlukan jarak segini memerlukan jarak 15 sehingga paling banyak. Tidak memenuhi syarat dari ketentuan dari algoritma Kruskal. Dan di algoritma Kruskal ini tidak memperbolehkan perulangan. Oke, dari D ke F sudah, baru kemudian ke F ke G memerlukan 8, bobot 8. Dan G ke E atau E ke G memerlukan jarak sebesar 6. Dapat dilihat di sini. Dan yang terakhir E ke C. E ke C memerlukan jarak sebesar 7. Jadi, jumlah algoritma Kruskalnya
yaitu 5 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 7 tambah 8 sehingga menghasilkan 39 bobot. Itu saja dari algoritma Kruskal. Oke. Dan karena video tutorialnya sudah habis dari algoritma Dijkstra's dan algoritma Kruskal, sekian dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata, dan saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya akhiri. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.